Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi klinis kita kali ini. Khusus buat kalian, teman-teman mahasiswa kedokteran onkologi, kita bakal ngebahas sebuah makalah penelitian yang jujur aja bener-bener ngebuka mata. Kita bakal menyelami sebuah jalur penekanan tumor yang sama sekali baru. Selama ini kan kita ngelihat hormon tiroid cuma sekedar pengatur metabolisme dasar tubuh ya. Nah, riset terbaru ternyata nunjukin kalau sinyal hormon tiroid ini punya peran fundamental banget dalam mencegah berkembangnya kanker hati atau karsinoma hepatoseluler. Siap-siap aja, materi ini bakal ngubah cara pandang kalian terhadap endokrinologi dan onkologi. Oke, ini peta jalan kita dari meja lab menuju bangsal pasien hari ini. Kita bahkan mulai dari hubungan antara hipotiroidisme dan kanker, terus masuk ke kaskade molekuler DAPK2, membandingkan model in vivo eutiroid dan hipotiroid, melihat bukti nyatanya pada sampel klinis, sampai akhirnya ngebahas soal diagnostik dan terapi masa depan. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, hipotiroidisme dan kanker hati, sebuah hubungan epidemiologis. Sebelum kita pusing mikirin sel dan molekul, kita harus paham dulu gambaran besarnya. Kenapa sih tiba-tiba kita curiga sama hormon tiroid dalam kasus kanker hati? Coba kalian perhatiin angka ini. 420 dibanding 1104. Jauh banget kan bedanya? Ini adalah temuan dari sebuah studi kasus kontrol yang masif di Amerika Serikat. Mereka membandingkan 420 kasus kanker hati dengan 1104 individu sehat. Hasilnya, ada korelasi positif yang kuat banget. Pasien yang punya riwayat hipotiroidisme jangka panjang ternyata punya risiko jauh lebih tinggi buat kena kanker hati. Dan yang bikin kaget, ini terjadi terlepas dari faktor risiko kanker hati lainnya loh. Ini jadi petunjuk pertama kita bahwa hilangnya sinyal tiroid itu secara langsung bisa memicu kanker. Nah, buat nge-refresh ingatan kalian soal biologi dasar, coba lihat gambar ini. Gimana sih cara kerjanya? Jadi, hormon tiroid aktif atau T3 itu masuk ke dalam sel hepatosit dan jalan terus sampai ke nukleus. Di sana, dia berikatan dengan reseptor hormon tiroid atau THR. Begitu nyatu, kompleks ini langsung bertindak sebagai faktor transkripsi yang luar biasa kuat, yang mengatur gen-gen penyeimbang energi, pertumbuhan, sampai pembersihan sel. Bayangin aja kalau T3 ini hilang, ya otomatis seluruh sistem regulasi genetik seluler kita bakal ikutan runtuh. Lanjut ke bagian 2, kaskade autofagi DAPK2 untuk penekanan tumor molekuler. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya hilangnya T3 tadi bisa bikin sel jadi kanker? Jawabannya ada di sebuah proses pembersihan seluler yang kita sebut autofagi selektif. Lingkungan molekuler hepatik ini rumit banget, tapi ilustrasi ini ngerangkumnya dengan sempurna. Perhatiin deh, T3 itu nggak cuma ningkatin aktivitas mitokondria, tapi yang paling krusial, dia ngerangsang aktivitas lisosom di hati. Hati kita itu kan organ yang kerjanya non-stop ya, jadi dia terus-terusan ngasilin limbah metabolik, protein yang rusak, dan lain-lain. Kalau nggak ada sinyal T3 buat ngasih aba-aba pembentukan autofagosom, sel-sel hati ini bakal beneran tenggelam di dalam tumpukan sampah beracunnya sendiri. Dan tumpukan inilah yang nantinya memicu mutasi karsinogenik. Terus gimana urutan kaskadenya? Gini ceritanya. Pertama, T3 nempel ke reseptornya. Aktivasi ini bakal memicu produksi sebuah enzim kinase yang namanya DAPK2. Nah, DAPK2 ini kemudian ngasih fosfat atau memfosforilasi sebuah protein target yang super penting yang ujungnya bakal memicu pembersihan total limbah beracun tadi lewat proses autofagi. Disinilah bintang utamanya muncul, SQSTM1 atau yang di klinis sering kita panggil P62. Posisinya krusial banget. Kalau nggak difosforilasi sama DAPK2, SQSTM1 ini ya cuma diam aja, tidur. Tapi begitu dia dibangunin sama kaskade tiroid, dia langsung bertransformasi jadi ya ibaratnya kayak truk sampah seluler lah. Dia secara fisik bakal mengikat agregat protein dan organel yang rusak, terus narik mereka semua ke dalam autofagosom buat dihancurin sampai habis. Masuk ke bagian 3, model eutiroid versus hipotiroid. Teori di atas kertas emang bagus, tapi mari kita lihat gimana kaskade ini beroperasi di dunia nyata pada model tikus, khususnya di lingkungan mikro in vivo. Coba kalian bandingin dua model ini. Kelihatan jelas banget kan efek perlindungan dari hormon tiroid. Di model eutiroid, alias tiroidnya normal, hatinya terlindungi dengan baik. DAPK2-nya tinggi, pembersihan oleh SQTSM1 lancar jaya, dan kerusakan DNA-nya minim banget. Tapi coba lihat yang model hipotiroid, di mana kaskade pelindungnya mati. Hatinya hancur berantakan kena toksin karsinogenik. Radikal bebas numpuk nggak karuan.
memicu nekrosis dan degenerasi sel yang parah banget. Buat bukti visualnya, kalian bisa lihat hasil pewarnaan jaringan ini. Kontrasnya gila sih. Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri gimana kehadiran di APK2 secara radikal menekan nekrosis dan cedera hati. Fakta ini sekaligus membuktikan kalau di APK2 di sini nggak memicu kematian sel seperti yang selama ini kita duga di jenis kanker lain, tapi justru bertindak sebagai penyelamat yang mencegah kerusakan genomik. Bagian 4. Bukti pada sampel klinis. Sebagai calon dokter onkologi, kalian pasti mikir, oke, di tikus berhasil, tapi gimana aplikasinya buat pasien kita? Nah, mari kita bawa temuan ini ke Bangsal. Pas kita periksa 54 sampel hati manusia secara berurutan, datanya sangat konsisten loh. Ada korelasi negatif yang nyata antara jaringan kanker dan jaringan sehat di sebelahnya. Ekspresi DAPK2, sang pahlawan penekan tumor kita, itu drop drastis di 68,5% jaringan kanker. Dan tebak apa yang terjadi pas DAPK2-nya hilang? Yap, si truk sampah ASQSTM1 gagal bersihin limbah. Akhirnya agregat beracun itu numpuk di separuh dari semua spesimen tumor yang ada. Jadi, dari bukti klinis ini kita bisa narik kesimpulan yang mengkonfirmasi kecurigaan awal kita. Sumbu tiroid ke DAPK2 ini benar-benar ditekan habis-habisan pada pasien kanker hati. Jaringan hati yang sehat masih berjuang nahan stres dengan nahan DAPK2-nya tetap tinggi. Tapi begitu jalur pelindung ini jebol, sel kanker ibarat dikasih karpet merah buat berkembang biak sebebas-bebasnya. Sekarang kita masuk ke bagian kelima yang paling penting, diagnostik dan terapi masa depan. Gimana sih wawasan dari penelitian ini bisa kita ubah jadi tindakan medis yang nyata buat pasien? Di dunia onkologi modern, kita punya satu dilema gede. Di tahun 2021, Nature merilis publikasi yang bikin kita semua gigit jari. Pasien yang punya penyakit perlemakan hati non-alkoholik alias NASH ternyata malah ngalamin kerusakan hati yang makin parah kalau dikasih imunoterapi anti-PDL1. Bukannya sembuh kankernya, hatinya malah makin hancur. Nah, ini memicu sebuah pertanyaan monumental buat kita. Kalau imunoterapi itu gagal total, bahkan berbahaya gara-gara metabolismenya berantakan, kenapa nggak kita benerin dulu aja metabolismenya? Karena hormon tiroid adalah regulator pembuangan racun yang sangat kuat, mungkinkah sumbu TH-TAPK2 ini jadi kepingan puzzle yang hilang untuk menyelamatkan pasien-pasien resisten tersebut? Secara praktis klinis, ada beberapa hal menjanjikan yang bisa kita lakuin. Pertama, memantau level DAPK2 pasien bisa jadi alat diagnostik masa depan yang super akurat. Kedua, strategi pencegahan kita bisa lebih fokus menargetkan sinyal tiroid buat pasien-pasien berisiko tinggi. Dan yang paling keren, kita bisa mulai ngembangin terapi baru yang nggak cuma nyerang imun, tapi secara berbarengan juga memperbaiki homeostasis metabolisme hati. Sebagai penutup sesi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin pas lagi rotasi klinis nanti. Bagaimana kalau ternyata kunci utama buat ngalahin kanker hati itu bukan cuma soal seberapa agresif kita menyerang tumornya, tapi justru soal gimana kita menyembuhkan fondasi metabolisme hatinya lebih dulu. Pikirin deh. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin sesi bedah materi ini. Tetap semangat dan selamat belajar.